adalah kerangka baru yang layak pada masa Injil. Telah diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Sekarang keadaan dunia dan global ini sedang berubah. Kebudayaan dunia secara global sedang berubah, bukan hanya di Korea saja. Karena coronavirus ini, semua orang sekarang pakai apa kalau di jalan? Di jalan kita bisa melihat semua orang pakai masker. Dan awalnya di Amerika ataupun di Eropa, mereka tidak dibolehkan untuk pakai masker karena di negara-negara mereka, jika orang pakai masker itu adalah orang yang memiliki penyakit yang sangat serius. Sehingga karena awalnya mereka tidak menganggap corona serius, mereka dilarang untuk pakai masker. Tetapi karena keadaannya menjadi lebih serius, lebih parah daripada sebelumnya, mereka sekarang baru mengenakan masker setiap jalan dan juga di setiap negara. Dan kalau Korea, kalau saudara naik lift dan jika tidak ada yang tidak pakai masker, dia akan disorot sangat tajam, ditatap dengan sangat tajam. Dan ada juga orang yang tidak mau naik lift itu jika ada orang yang tidak pakai masker. Karena semuanya saling hati-hati akan keadaan ini. Dan orang yang bekerja pun, mungkin saudara bisa merasakannya juga, karena mungkin saudara adalah salah satu orang yang melakukannya, yaitu lebih banyak yang bekerja di rumah daripada di kantor. Karena di kantor harus berkumpul dengan banyak orang dan kita harus jaga secara sosial, sehingga hal seperti ini sangat terjadi di dunia kita sekarang. Dan melihat keadaan ini, Thomas Friedman yang mendapatkan penghargaan Pulitzer, dan dia adalah seorang kolumnis secara dunia, dia mengatakan bahwa dunia ini telah terbagi menjadi dua, menjadi BC dan AC, yaitu bukan before Christ atau Anno Domini, tetapi dikatakan bahwa before Corona dan after Corona. Jadi dunia ini menjadi keadaannya fokusnya, pusatnya pada Corona. Jadi dunia sebelum Corona dan dunia sesudah Corona. Karena kenapa hal ini semua dikatakan? Karena Corona ini, virus Corona ini sekarang sangat mempengaruhi kedisiplinan dan kebudayaan dunia secara global. Tetapi Corona ini memberikan pengaruh kepada kita sebenarnya hanya sementara saja, hanya sementara. Yang memberikan pengaruh dalam hidup kita untuk selama-lamanya bukanlah Corona, tetapi adalah Yesus Kristus. Percayalah dan ketahuilah bahwa hidup kita harus terbagi menjadi before Christ dan Anno Domini, di mana sebelum kita mengenal Kristus, sebelum Tuhan Yesus datang, dan setelah kita Yesus Kristus itu dikenal, setelah Yesus Kristus ini datang. Hal ini yang harus menjadi pusat hidup kita, sehingga kehidupan kita sebelum percaya Yesus dan sesudah percaya Yesus itu harus berubah. Kita sekarang melihat dari kitab Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Dan dalam khotbah ini, apa yang kita bisa lihat adalah ada pesan-pesan yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita supaya kita pegang untuk kita dapat terus hidup rohani dan memiliki kehidupan rohani yang baik sebagai anak Tuhan. Dan khususnya firman hari ini kita bisa melihat masa-masa orang Farisi sudah selesai, menjelang selesai, dan ada jadwal yang baru, masa yang baru dimulai, di mana ini adalah masa Injil. Tetapi apa yang dimaksud dengan masa orang Farisi kalau begitu? Apa yang dimaksud dengan masa orang Farisi? Itu adalah masa di mana orang-orang Farisi ini, mereka mementingkan apa?
mereka mementingkan hukum Taurat. Dan dengan hukum Taurat ini biasanya orang Farisi ini, ahli-ahli hukum ini selalu mengadili orang-orang yang di sekelilingnya. Dan Tuhan Yesus melihat sikap orang Farisi seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan Injil yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan ini juga tidak sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kehidupan seperti ini tidak sesuai dengan tujuannya ia datang. Dengan kata lain, kerangka yang lama harus dibuang dan harus memiliki kerangka yang baru dalam Injil. Saya berharap dan saya memberkati seluruh jemaat Ion supaya dapat membuang kerangka lama saudara lewat firman hari ini, sehingga memiliki kerangka yang baru yang dapat memberikan perkembangan rohani dalam hidup saudara. Sebagai subjudul yang pertama adalah Tuhan Yesus yang menjadi penggenapan firman. Ayat 17-18 saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amin. Jika kita melihat Alkitab, jika kita membaca firman Tuhan dari Alkitab memberitahukan dari berbagai sudut pandang alasan mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Firman hari ini pun memberitahukan salah satu alasannya, yaitu Tuhan Yesus datang bukan untuk melenyapkan firman atau para ahli-ahli Taurat, tetapi untuk menggenapi firman. Dan di sini hukum Taurat dan ahli-ahli Taurat, yaitu para nabi-nabi ini sebenarnya melambangkan semua perjanjian lama. Dengan kata lain, Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menggenapi perjanjian lama. Dan apa kunci dari kitab perjanjian lama? Kuncinya adalah pada saat itu orang Farisi, orang Yahudi berpikir bahwa cara mereka melakukan kehidupan beriman itu adalah menjaga hukum Taurat yang mereka terima. Dan hukum Taurat bagi orang Farisi pada saat itu adalah hukum yang mereka terima lewat Musa. Sehingga apa yang orang Farisi lakukan adalah menjaga setiap hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat tersebut dan berusaha untuk menepatinya. Ditambah lagi orang Yahudi ini menambahkan adat istiadat orang Yahudi dalam hukum Taurat ini, dan mereka berusaha keras untuk menepati dan menjaga semuanya. Dan secara keseluruhan semua hukum ini total 613 hukum, dan ini dibagi menjadi dua lagi secara garis besar. Satu adalah hukum yang harus dijaga, yaitu total 248 hukum yang harus dijaga. Dan satu lagi adalah 365 hukum yang tidak boleh dijaga, yang harus jangan dilakukan. Dan ini semua mereka berusaha untuk melakukannya, menjaganya sejak kecil, dan mereka juga menghafalnya. Karena pendapat mereka adalah dengan menjaga dan menghafal semua hukum-hukum ini, mereka dapat dibenarkan. Memang, jika firman ini, yaitu hukum Taurat ini, dapat dijaga dengan sempurna, dapat dibenarkan. Tapi apa persoalannya? Apa masalahnya? Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa menjaga setiap hukum Taurat tersebut. Karena Roma pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa dengan hukum Taurat ini tidak ada seorang jasmani yang bisa dibenarkan. Karena kunci dari perjanjian lama itu bukan menyuruh kita untuk menjaga semua hukum-hukum itu. Kunci dari perjanjian lama adalah Yesus Kristus dia sendiri. Ada alasannya mengapa demikian. Karena Alkitab tidak ada penekanannya pada orang berdosa itu bisa keluar dari dosa tersebut dengan menjaga hukum Taurat. Di Alkitab memberitahukan bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi jalan keluar bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang yang bisa keluar dari jalan dari dosa tersebut. Karena Tuhan tahu memberikan hukum Taurat itu bagi manusia itu tidak bisa membawakan keselamatan bagi manusia, sehingga Tuhan tidak membiarkan manusia dengan hukum Taurat tersebut, tapi Tuhan sendiri memberikan jalan untuk membuat manusia keluar dari dosa, dari kutukan dan bencana dan maut
yaitu mengirimkan Yesus Kristus, dan itulah jalan satu-satunya yang diberitahukan di Perjanjian Lama, dan ini diulangi berkali-kali di Perjanjian Lama. Sehingga alur perjanjian ini kita bisa lihat dari Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana ada keturunan perempuan, dan Keluaran pasal 3 ayat 18 ada pengorbanan, dan Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan seorang anak laki-laki akan dilahirkan dari seorang wanita suci dan dia adalah Immanuel. Inilah alurnya yang kita bisa melihat. Dan untuk menggenapi firman ini, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, ia telah lahir dengan lewat tubuh wanita suci itu. Dan hal ini sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun. Tidak seorang pun mengetahui, menyadari hal ini. Tetapi ada satu orang yang mengakui siapa Yesus ini. Dan kita bisa lihat itu di Matius pasal 16 ayat 16. Pertama kalinya di muka bumi ini, Petrus mengakui bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan siapapun yang mempercayai bahwa Yesus ini adalah Kristus dan dia menerimanya, dia dibenarkan dan diberikan berkat abadi. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya keselamatan ini tidak dapat kita peroleh dengan usaha manusia. Keselamatan ini kita bisa peroleh lewat kehendak Tuhan Sang Pencipta ini, dengan pemberian dari Tuhan Allah. Dan di ayat 20 Tuhan Yesus memberitahukan hal ini, mengatakan bahwa maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Memang dari luar, orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, kehidupannya sangat kelihatan sempurna, tidak ada celah. Tetapi itu bukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi realitasnya adalah begitu banyak orang-orang yang sekarang pun berpikir itulah yang diinginkan oleh Tuhan sehingga melakukannya. Tetapi itu malah membawakan kebimbangan dalam hidup mereka. Banyak orang yang jatuh dalam agama dan ideologi dunia dan salah paham itulah maksud Tuhan, firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh tertipu dengan hal ini. Sehingga pendeta John MacArthur, dia adalah seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal, mengatakan bahwa setiap kali kita taat, pada saat itulah ada perkembangan rohani, pertumbuhan rohani. Pada saat firman itu diberikan, dan pada saat kita taat pada firman itu sesuai firmannya, pada saat itu kita akan bertumbuh dalam rohani, kerohanian kita. Ini memberitahukan bagaimana seharusnya kita harus menjalani kehidupan beriman kita. Ini sangat memberitahukan dengan sangat mudah dan juga sangat secara langsung. Dan di dalam Alkitab pun kita bisa melihat seorang tokoh beriman yang memberitahukan hal ini dengan baik, dan dia adalah Kaleb. Karena di Ulangan pasal 11, di sana setelah mereka memata-matai Yeriko, 2 juta orang Israel, mereka mengeluh dan komplain, mengatakan kita tidak bisa ke sana karena kita seperti belalang dan kita akan mati jika saat kita memasuki tanah itu juga. Tapi pada saat 2 juta orang mengeluh seperti itu, apa yang Kaleb katakan adalah dia tantang dalam ketidaktaatan mereka. Ulangan pasal 1 ayat 36, firman memberitahukan rahasianya, kecuali Kaleb bin Yefune, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Dia mengatakan bisa, dia mengatakan Tuhan bisa. Dan apa yang dimaksud di sini adalah jika Tuhan berfirman sesuai firman-Nya, itu akan terjadi. Artinya Kaleb ini tidak tertipu, tidak digoncangkan dengan keadaan dia ataupun lingkungan dia. Dia sepenuhnya masuk ke situasi dan keadaan yang sangat unik di mana dia menjaga iman dia, dan itulah bagaimana dia taat kepada firman. Yosua pasal 14 ayat 12 pun kita bisa melihat pengakuan Kaleb ini, bagaimana dia mengakuinya pada saat semua orang tidak bisa melawan di saat itu. Pada saat ada peperangan, apa yang Kaleb katakan adalah, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak
dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku mengalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Kaleb ini pegang firman Tuhan dan dia mengatakan sesuai yang difirmankan Tuhan. Dia menempati pegunungan itu. Apa yang Tuhan Allah inginkan adalah iman kita yang sangat polos, yang taat pada firman-Nya. Dan pada saat kita taat pada firman-Nya, Tuhan menggunakan kita sebagai peralatan Tuhan untuk penggenapan firman. Dan inilah berkat anak Tuhan. Jadi Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tapi dia tidak menggenapinya dengan hanya kata-kata saja, tapi dia menggenapinya lewat setiap pribadi, setiap anak Tuhan yang menaati firman-Nya. Dan saya memberkati saudara di dalam nama Yesus supaya seluruh jemaat Yaman semuanya menjadi peralatan Tuhan Allah yang utama yang Tuhan gunakan untuk penggenapan firman, supaya saudara semuanya menjadi saksi dalam firman Tuhan. Subjudul yang kedua adalah kerangka lama yang harus dipecahkan dengan firman. Ayat 19 saya akan bacakan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengerjakannya demikian kepada orang lain, mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Memang hukum Taurat ini bukan hukum yang salah, bukan hal yang salah. Masalahnya adalah kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang salah, yang penekanannya salah dalam hukum Taurat. Karena mereka menerima hukum Taurat ini tidak sesuai dengan Tuhan ingat, tapi sesuai kenyamanan mereka sendiri. Jadi sesuai dengan kenyamanan orang Farisi dan hukum ahli-ahli Taurat, mereka menjaga. Dan jika ada bagian yang tidak nyaman bagi mereka, mereka tidak jaga. Dan hal ini yang dikatakan salah dalam firman hari ini. Tetapi ini sekarang pun sedang berulang kali terjadi. Karena coba saudara pun pikirkan diri saudara. Jika firman Tuhan mengatakan hal yang positif dan nyaman bagi saudara, pasti saudara mengatakan ya amin, ini akan terjadi dalam hidup saudara. Tetapi jika ada satu firman yang tidak dapat didengar dengan enak atau itu membuat tidak nyaman dalam hati saudara yang negatif, itu tidak diterima oleh hati saudara. Karena apa yang Tuhan katakan tidak sesuai dengan ideologi saudara, pendapat saudara dan pemikiran saudara. Tetapi inilah yang dimaksud dengan kerangka lama di sini. Lewat firman Tuhan, kita harus bisa buang kerangka lama kita, pecahkan kerangka lama kita. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dimaksud firman Tuhan hari ini di sini adalah orang-orang Farisi yang hidup sesuai dengan hukum Taurat, yang luarnya saja hidup sesuai dengan hukum Taurat, tidak bisa masuk ke surga. Memang secara luar, dari luar apa yang kita bisa lihat adalah tindakan mereka yang begitu benar dan kudus dan suci, bisa saja terlihat agung, tetapi pada dasarnya itu bukanlah kebenaran yang Tuhan Allah inginkan. Itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Karena itu apa yang Tuhan Yesus katakan berulang kali di sini adalah hal-hal yang memecahkan kerangka lama orang Farisi ini. Dari ayat 21 sampai 32, Tuhan Yesus memberitahukan 10 hukum Taurat, memberitahukan dengan dasar 10 hukum, didasari dengan 10 hukum Taurat seperti jangan membunuh, jangan berzina. Karena 10 hukum Taurat ini adalah memang hukum yang dianggap sangat penting oleh orang Farisi. Tetapi dengan memberikan perumpamaan seperti ini, Tuhan Yesus memberitahukan kehidupan orang Farisi sekarang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena orang Farisi penekanannya pada tindakan. Mereka berpikir jika tidak membunuh dan tidak berzina, itu membenarkan mereka, itu membuat mereka menjadi orang yang benar. Tapi esensi, kunci utama dari firman Tuhan yang tersembunyi dalam 10 hukum Taurat itu bukan itu. Dan kalau misalnya ada orang lain melanggar tindakan tersebut, misalnya melakukan tindakan tersebut seperti membunuh dan berzina, orang-orang Farisi ini begitu tajam mengadili orang tersebut.
Tapi apa yang Tuhan Yesus maksud adalah bukan tindakannya. Maksudnya adalah bukan berarti kita boleh berbuat pembunuhan dan berzina, tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan adalah janganlah kehidupan kita terikat dengan hukum Taurat ini, tetapi masa yang baru sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus, yaitu masa Injil. Dan kita harus memperbaharui diri kita, mereformasi diri kita sesuai dengan masa baru ini, dengan membuang kerangka lama kita dan memiliki kerangka baru. Dan penekanan yang paling utama dalam hal ini adalah penerapan firman. Hal ini dapat kita lakukan dengan menerapi firman dalam hidup kita. Sebagai satu cerita, Saint Anthony, dia adalah satu orang yang melakukan gerakan di awal-awal bait-bait suci. Dan di usia yang sangat muda, Anthony ini bertanya, bagaimana caranya saya dapat bisa hidup dengan sangat kudus. Dan dia berpikir karena dia melakukan kehidupan bersosial, dan dia menyadari bahwa dalam kehidupan sosialnya dia tidak bisa hidup kudus. Karena apa yang dia lihat itu dosa, apa yang dia dengar itu pun dosa, dan apa yang dia rasakan itu pun adalah dosa. Sehingga dia merasa ini bukan kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan, ini bukanlah kehidupan yang kudus. Karena itu Anthony menurunkan semuanya yang dia miliki di dunia ini, di bumi ini, dan dia ke padang gurun. Dia ke padang gurun dengan tangan yang kosong. Dan dia bertapa di padang gurun tersebut selama 35 tahun. Tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan selama 35 tahun adalah memberontak. Apa yang dia sadari adalah ternyata jika kita bisa tidak berdosa dengan tidak melihatnya, ternyata itu adalah hal yang seperti kita berada di surga. Karena di tempat tidak terlihat dan tidak terdengar apapun, di sana ada godaan dan rayuan yang lebih besar ternyata. Setiap malam dia diganggu oleh iblis dan roh-roh jahat sehingga dia harus memberontak, dan dia ada keinginan jasmani yang begitu kuat yang dia harus melawan setiap malam, karena itulah godaan dan serangan iblis waktu itu. Selama dia bertapa 35 tahun, kesimpulan yang dia turunkan adalah bahwa selama 35 tahun dia bukannya bertapa tetapi hanya memberontak dengan dirinya sendiri. Dengan kata lain, itu bukan caranya dan tidak ada cara lain. Karena dunia yang kita tinggali sekarang, bumi ini semuanya sebenarnya adalah Kejadian pasal 3. Di bumi ini berada di keadaan Kejadian pasal 3, di mana yang menjadi raja adalah iblis. Iblis ini yang menjadi raja bumi ini. Kita masuk ke gunung untuk mengosongkan pikiran kita, dan ke tempat berdoa untuk kita jauh dari godaan dan rayuan bumi ini. Itu tidak ada gunanya maksudnya, karena semuanya tidak terjadi dengan kekuatan kita dan usaha kita. Karena itu kita harus isi diri kita dengan apa? Harus mengisi diri kita dengan firman. Karena agama Kristen, karena kekristenan ini bukan mengosongkan seperti agama yang lain. Agama yang lain mungkin mengatakan kosongkanlah pikiranmu, kosongkanlah hati kamu supaya bisa memiliki pemikiran yang jernih. Tapi tidak demikian, karena Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat 45 mengatakan jika kita kosongkan diri kita, di rumah yang kosong itu akan dimasuki oleh roh jahatnya lebih kuat 7 kali lipat daripada sebelumnya. Yang artinya keadaan kita bisa lebih menjadi parah daripada sebelumnya. Karena itu ingatlah, kekristenan bukan mengosongkan tetapi mengisi dengan apa? Isi dengan firman Tuhan sepenuhnya. Yesaya pasal 3 ayat 3 memperlihatkan bagaimana semestinya kita harus mengisi firman kita dalam hidup kita. Ini adalah apa yang Tuhan Allah katakan kepada Nabi Yesaya. Saya akan bacakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Jadi gulungan firman itu yang harus kita isi dalam firman. Dan pada saat mengisinya itu lebih manis daripada madu, dan lebih madu daripada madu apapun, lebih manis daripada madu apapun. Dan pada saat kita bisa merasakan firman ini, pada saat firman ini terasa lebih manis daripada madu, pada saat itulah penyembuhan terjadi. Maka di sini bukan hanya saudara baca kitab selesai, dengar firman selesai, tetapi pada saat firman ini masuk ke dalam hati kita, kita merenungkannya, kita mengunyah firman itu, mencernakannya sampai
ini menjadi gizi dalam jiwa kita. Saya harap supaya seluruh jemaat Yeon dan saya memberkati seluruh jemaat Yeon semuanya benar-benar merasakan rahasia Injil sejati dan juga berkat Injil sejati yang tersembunyi dalam firman dengan menaati firman Tuhan Allah. Sehingga saudara setiap hari kehidupannya bergairah karena Injil ini, supaya dapat menginjili 237 bangsa sebagai murid 24 jam. Kesimpulannya adalah sekarang dunia ini mengalami banyak perubahan, dan perubahan ini tergantung pada ideologi manusia dan juga alur-alur agama. Tetapi semua ini bukanlah hal yang mutlak, bukan kebenaran sejati. Semua yang kita ikuti di dunia ini sebagai pendidikan ataupun teori, ideologi, semua kepintaran, juga ilmu, semuanya adalah sebenarnya seperti menara Babel yang akan roboh di suatu hari. Tidak tahu kapan akan berubah lagi. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus Yesus, kita harus mempertaruhkan kehidupan kita demi hal yang tidak berubah, demi hal yang abadi. Dan itu apa? Itu adalah firman Tuhan. Walaupun rumput bisa layu dan bunga bisa kering, tetapi firman Tuhan akan abadi selama-lamanya. Amin. Saya percaya hanya firman Tuhan saja yang menjadi kebenaran rohani, yang tidak berubah, yang selalu sama dan selalu mutlak dalam hidup kita. Dan ingatlah, inti atau kunci dalam firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini adalah Yesus Kristus yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang tidak akan berubah dan Tuhan Yesus yang selalu sama ini adalah yang kita harus miliki setiap saat, setiap detik, dan setiap keadaan untuk kita menang melawan dunia ini, supaya kita memperoleh kemenangan sejati. Di masa Injil yang baru ini, yaitu masa yang Tuhan bukakan lewat Yesus Kristus, milikilah kerangka yang baru saudara, dengan lewat firman Tuhan, dengan taat firman Tuhan, supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan apa? Fokus pada firman dan Yesus Kristus, bukan fokus pada keegoisan kita, kepintaran, ataupun kehormatan, ataupun kesuksesan. Saya memberkati seluruh jemaat ya, supaya saudara benar-benar memiliki pengukiran, akar, dan datum yang terfokus pada hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus, supaya saudara menjadi seorang tokoh yang dapat mengubah wilayah saudara, negara saudara, dan juga orang-orang di sekitar saudara secara rohani. Amin. Saya akan berdoa.